Oke, welcome back to my channel. Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya di channel YMDS Trading Tip ya. Jadi mohon maaf sebelumnya lama nggak upload tentang review indikator. Dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara menggunakan indikator yang biasa saya live di YouTube ya teman-teman ya. Jadi alasan yang pertama saya jarang upload video karena sedang ada progres ya, dalam artian saya masih ada beberapa kerjaan yang memang harus diselesaikan dan memang belum sempat untuk mereview beberapa indikator teman-teman ya. Jadi saya mau fokus ke apa namanya? Ke indikator yang saya sudah kerjakan ya, dan hasilnya memang masih belum sempurna 100%. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan gimana sih cara open posisi dengan menggunakan indikator yang sering saya live di YouTube seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman jangan terlalu expect untuk TP maksimal ya. Kalau teman-teman punya target kecil ya ambil kecil-kecilannya aja. Kalau misalkan mau TP maksimal ya, modalnya yang pertama itu harus di atas rata-rata teman-teman ya. Jadi nggak boleh modal minim mau TP maksimal ya. Sebenarnya bisa modal minim TP maksimal, tapi ya ada tapinya. Kalau teman-teman menggunakan akun Send bisa, tapi kalau misalkan apa namanya, akun USD dengan modal $10 ya, itu sangat berisiko. Lebih baik teman-teman tuh belajar trading menggunakan analisa teknikal ya. Jadi cuma ngambil 10 pip, TP udah close. Tapi kalau menggunakan indikator itu teman-teman nggak bisa menggunakan modal $10 ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena high risk di mana XAU USD ini pergerakannya sangat tinggi ya. Kemudian harganya juga tinggi, kemudian spreadnya juga lumayan untuk akun standar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tata caranya aja ya. Masalah teman-teman mau trade menggunakan akun demo atau akun real ya teman-teman yang tahu risikonya ya. Jadi kalau saya hanya menjelaskan tata cara menggunakannya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini tuh ada tiga bagian ya. Di sini ada TP3, TP2, TP1. Dan jaraknya ini adalah kurang lebih ya 40 pip ya, 40 pip ya, 40 pip. Nah, di sini area entry, di sini ada juga SL. Ya. Buat teman-teman yang takut ya pada saat news teman-teman bisa pasang SL. Tapi buat teman-teman yang mau TP maksimal ya, SL-nya dilepas, kemudian teman-teman tunggu sampai muncul sinyal baru ya. Jadi ketika muncul sinyal buy ya di sini di candle yang ini teman-teman ya. Teman-teman tunggu dulu ya. Kalau dia masih bergerak naik di satu candle ini muncul sinyal buy ya, tunggu perpindahan candle sampai sinyal ini nggak hilang, baru teman-teman open posisi buy. Dan pastikan sinyal di sebelah sini itu muncul ya. Jadi ada alertnya juga ya. Jadi nanti dia di sini tuh akan ada notifikasi buy atau sell seperti itu ya. Jadi kalau udah buy, udah ada muncul notifikasi berarti udah valid ya. Nah, di sini tekniknya itu ada dua. Kalau teman-teman mau teknik profit maksimal ya tunggu sampai dia benar-benar kena TP ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan belum kena TP ya tunggu sampai muncul sinyal baru. Tapi kalau misalkan loss ya, ingat di sini kalau loss teman-teman ya, ada dua opsi teman-teman, ya, ada dua opsi. Yang pertama itu teman-teman ya. Jadi saya sedikit jelasin ya. Yang pertama itu TP maksimal ya. TP maksimal ya. Nah, kalau TP maksimal, teman-teman entry aja open posisi dengan menggunakan sinyal langsung di next candle. Tunggu sampai berapa teman-teman mau TP. TP 1 kena plus silahkan ya. Kemudian kalau ketemu loss ya, kalau ketemu loss baru teman-teman bisa mencapai yang ini ya, TP maksimal yang ini ya, benar-benar maksimal ya. Tapi kalau teman-teman belum ketemu loss ya, saran saya mungkin cuman ambil 10 sampai 20 pip aja ya. TP 10 sampai 20 pip TP seperti itu ya. Nah, pada saat ketemu sinyal loss ya misalkan sini buy ya kan. Nah, kemudian teman-teman mau TP maksimal. Pada saat teman-teman nggak ambil TP di sini kan teman-teman lepas sampai muncul sinyal baru ya. Nah, kalau misalkan di sini terjadi loss ya teman-teman jangan di skip sinyal berikutnya,
langsung masuk aja. Misalkan di sini sell, dia turun, teman-teman ambil TP dulu ya. Ambil di sini kan loss misalkan minus 5 ya. Minus 5. Teman-teman di sini udah profit 6 gitu ya. Jadi kan minus yang ini sudah tercover dengan yang ini ya. Jadi teman-teman profit cuma $1 ya. Nah, kalau teman-teman udah ambil mau close di sini boleh ya. Kalau belum mau close ya teman-teman jangan terlalu tamak lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau TP maksimal setidaknya lebih dari minus ini udah tercover, kemudian teman-teman ambil 10 sampai 20 pip aja, misalkan 1 sampai $2, 1 sampai $3, terserah ya. Karena di sini saya juga nggak bisa memastikan teman-teman tuh targetnya tuh berapa gitu ya. Jadi kalau teman-teman trading itu pastikan teman-teman tuh punya target harian ya. Jadi jangan teman-teman tamak ya. Kalau teman-teman tamak, teman-teman nggak akan pernah sukses di dunia trading. Karena apa? Yang membuat orang-orang tuh sukses di dunia trading itu adalah konsisten ya. Yang pertama itu adalah konsisten dan punya target ya. Misalkan targetnya $10 per hari, teman-teman ini ya. Kemudian loss-nya berapa sih per hari itu maksimalnya berapa gitu ya. Misalkan $10 juga. Ya kan gitu ya. Jadi kalau misalkan 1:1 seperti ini, ya udah kalau misalkan udah loss 10 ya udah stop ya. Tapi kalau di sini teman-teman ya, di sini target loss ini tidak digunakan kalau teman-teman menggunakan indikator ini. Di sini benar-benar kita harus mencapai target yang kita tentukan ya. Jadi teman-teman tuh targetnya gini, kalau teman-teman open posisi dengan lot 0,01, target teman-teman itu misalkan per harinya cuma $5 ya, $5 atau 2 sampai $5 ya. Nah, inilah yang teman-teman harus cari ketika menggunakan indikator ini. Sampai ketemu ini stop ya. Sampai ketemu ini stop ya. Jangan teman-teman kalau terlalu tamak ya udah target ya teman-teman tuh nggak mau stop dan tetap lanjut ya. Saya yakin nggak akan berhasil. Jadi di sini indikator ini ya bisa memberikan ya rata-rata dari backtest yang sudah saya coba ya rata-rata itu targetnya tercapai ya kalau teman-teman nggak tamak ya kadang kebanyakan orang-orang tuh tamak udah masuk kena di sini dia nggak mau stop dia mau lanjut lagi dan akhirnya apa dia trading bisa menghabiskan waktu itu kurang lebih 12 jam sehari nggak efektif lah teman-teman ya untuk trading. Kalau teman-teman mau target cuma segini, ya udah. Kalau udah target, close ya seperti itu ya. Ini penjelasan pertama ini penting ya target itu ya. Jadi sebelum teman-teman trade ya teman-teman harus punya target. Misalkan $10 ya. Jadi di sini saya akan lakukan sedikit backtest ya, backtest dari anggaplah kalau saya misalkan target per hari itu $10 ya, dengan menggunakan lot 0,01 gitu kan. Nah, di sini saya misalkan masuk dari mana nih tuh? Dari misalkan dari mana? Kita masuk ya anggap dari sini dari sini dah ya baiknya dari loss ya. Kita anggap dari sini dah kita mulai itu ya. Ini cuma contoh ya teman-teman. Jadi di sini kalau ada sinyal sell kan kita harus entry di next candle, kita open posisi sell kan seperti itu ya teman-teman. Nah, sini saya ganti dulu line-nya, saya ubah jadi kemudian stop loss-nya kita ubah menjadi merah, targetnya di hijau ya, kemudian untuk transparansinya kita sedikit gelapin. Nah, di sini tes ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita open posisi sell dengan lot 0,01, di sini perhitungannya juga sama, kemudian ada sinyal buy di sini ya, kita loss $4. Nah, loss $4 nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting itu adalah di sini kalau teman-teman menggunakan indikator ini, yang pertama modal kalian ya itu harus sesuai. Di sini $4 minus $4 ya. Kemudian kita harus close pada saat muncul sinyal baru. Jangan ada yang nahan entryan. Kalau misalkan sudah loss di sini muncul sinyal baru ya perpindahan candle langsung close jadi minus 4. Kemudian di sini ada sinyal buy, kita akan entry di next candle, kemudian kita tunggu sinyal baru. Ya, di sini ada sinyal baru ya, di sini ada sinyal sell ya, teman-teman. Di sini ada sinyal sell. Di sini kita minus 2. Ya, jadi di sini kita minus 2, min 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ketemu loss beruntun. Jadi minusnya 6. Oke, di sini kita ambil sell misalkan ya. Ini cari yang target 2 sampai $5 ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Minus 6 nggak apa-apa. Jadi di sini kita ambil entryan buy minus 0,8 ya.
kecil minusnya 0,8. Jadi kalau masih minus, jangan pernah skip sinyal ya. Jadi sini minus 0,8. Di sini ada sinyal buy. Ya, di sini ada sinyal buy. Di next candle kita open posisi buy. Sampai ketemu sinyal baru. Sampai ketemu sinyal baru. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah, saya bilang tadi, ya ketemu loss yang di sini, ya loss yang di sini berapa? Minus 4 tambah minus 2, ya, minus 6, minus 6 tambah 8, ya anggap minus 7. Kita total minus itu adalah 7, teman-teman ya, minus 7. Oke. Kemudian pada saat muncul sinyal baru buy, di sini udah mencapai 15, yang artinya loss di sini sudah tercapai, di sini plus 15 misalkan ya. Teman-teman, saya nggak pakai contoh yang harga tertinggi ya, bisa saja di sini ya. Yang penting, kalau teman-teman mau cut, yang di sini itu loss-nya sudah tertutup, ya minus 7. Berarti kalau teman-teman di sini minus 7, ya, teman-teman kan kalau mau cari TP 5 dolar, ya, minus misalkan $5, ya bisa di sini kan udah BEP ya. Berarti teman-teman tinggal tunggu aja berapa teman-teman nyari TP misalkan. Teman-teman kan target saya bilang targetnya 2 sampai 3 dolar. Ya udah, berarti di 13 ya, di angka profit 13 dolar, teman-teman udah bisa cut, udah bisa selesai. Ya, sampai sini udah selesai. Udah nggak usah trading lagi, udah target udah tercapai, stop. Ya walaupun ada sinyal sell-nya profit jauh ya, walaupun sinyal sell-nya profit jauh, jangan dilihat yang ini karena apa? Rezeki orang tuh beda-beda ya. Kadang kita pas masuk di sini ya baru entry udah langsung profit sampai sini teman-teman ya. Ya, kita nggak pernah tahu market tuh bisa saja terjadi seperti ini profit maksimal gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau teman-teman nggak punya target, teman-teman nggak akan ketemu hasil profit yang ini seperti itu. Makanya saya bilang kalau misalkan teman-teman loss, jangan pernah skip sinyal. Makanya kalau teman-teman di live ya, teman-teman di live, kalau misalkan ada sinyal baru, teman-teman ikuti aja. Kalau udah TP ya rata-rata di live itu ya, yang saya sering live itu, kalau teman-teman lihat historinya, itu rata-rata sinyal yang pada saat saya live itu eh, profit, profit, profit. Ya, teman-teman lihat aja ya. Itu sebagai bukti nyata bahwa eh, indikator itu sebenarnya alat bantu yang tepat untuk kita. Karena apa? Kalau kita trading menggunakan analisa, kadang analisa itu eh, kan hanya berdasarkan titik-titik ini. Tapi kalau menggunakan indikator, ya menggunakan indikator, indikator ini berdasarkan nilai. Ya, jadi ada hitungannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya eh, itu adalah cara untuk menggunakan dari indikator yang sering saya live di YouTube. Jadi teman-teman nggak usah berpikir panjang. Kalau saya ada live, kalau teman-teman mau masuk silahkan, enggak juga nggak apa-apa, karena di sini saya hanya berbagi ya, berbagi ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini kan lot menggunakan lot 0,01. Kalau teman-teman menggunakan lot 0,02, minusnya itu sebenarnya sama, hanya dikali dengan lot kalian ya. Jadi kalau di sini 0,01 minusnya 4, kalau teman-teman menggunakan lot 0,02, berarti minusnya ini adalah 8 ya. Makin besar lot kalian, makin besar juga loss-nya. Tapi perlu diingat, profit-nya juga makin besar. Karena kalau misalkan menggunakan lot 0,02, di sini adalah 26 dolar. Tapi kalau 0,01, di sini adalah 13 dolar. Jadi sesuaiin aja dengan modal teman-teman. Kalau misalkan trade menggunakan indikator ini, ya jangan tamak. Saya sering informasikan, jangan pernah tamak dan TP secukupnya. Saya bilang seperti itu. Ya. Kalau cuma ngambil 10 pip rata-rata ada yang masuk kok teman-teman ya 10 pip. Kalau teman-teman cuma cari 10 pip ya rata-rata banyak yang masuk. Tapi kalau misalkan loss ya udah teman-teman ya namanya trade itu ya kalau misalkan loss ya teman-teman jangan pernah skip sinyal selanjutnya. Oke, itu udah jelas ya. Udah jelas dan di sini juga sama semuanya ya. Jadi di sini juga sama kalau misalkan ketemu momen loss pasti ada momen profit ya kayak misalkan di sini sell, TP, buy, 10 pip 10 pip ya rata-rata teman-teman bisa lihat sendiri ya karena saya nggak mau berbicara cuman
Ini kan udah terjadi ya, ini udah terjadi bisa aja. Ya saya pun karena market ini sudah terjadi dan hasilnya juga saya ada, ya buat apa gitu. Kalau teman-teman mau pakai silakan, enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi eh, di sini juga teman-teman kan banyak yang nanyain, Bang, dibuka dong grup VVIP-nya yang baru biar tambah. Nah, di sini untuk minggu ini ya teman-teman, kalau teman-teman emang mau gabung grup VVIP, teman-teman tinggal chat aja admin ya. Dan di sini VVIP itu gratis ya teman-teman, yang nggak ada dipungut biaya apapun ya. Jadi teman-teman cukup chat aja admin ya, admin di grup channel itu kan ada adminnya. Nah di sini tuh di situ teman-teman chat aja admin, Bang izin join grup VVIP. Nanti akan diarahkan apa namanya ke grupnya seperti itu. Dan di sini saya informasikan juga ya. Jadi untuk VVIP, grup VVIP itu bedanya teman-teman ya, bedanya kalau misalkan live itu dia ada sesi malam juga ya, malam dia ada live. Jadi pagi misalkan pagi itu dia setiap hari ya teman-teman ya, Senin sampai Jumat. Itu bedanya kalau yang VVIP ya. VVIP itu dia Senin sampai Jumat itu ada live, kemudian live di malamnya itu dia pakai Gimit teman-teman ya. Jadi benar-benar nggak delay dia teman-teman. Waktunya itu nggak delay, perpindahan channel juga nggak delay dan dia secara real time seperti itu. Nah, Gimit itu ada batasan waktunya itu kurang lebih 1 jam. Setiap 1 jam sekali itu kita restart lagi ya. Jadi teman-teman join ulang lagi masuk ke Gimitnya. Jadi karena keterbatasan apa namanya akses ya, karena kita menggunakan yang gratis-gratisan ya, teman-teman harus ngerti juga seperti itu ya. Jadi kenapa saya nggak bisa live terus-terusan ya, kuota yang pertama ya, boros kuota. Live itu menggunakan kuota yang sangat tinggi, belum lagi PC yang saya gunakan itu aktif hampir kurang lebih sehari itu bisa 12 jam lebih, 18 sampai 20 jam aktif sehari dan itu sangat berisiko teman-teman ya. Jadi kenapa saya bedakan yang VVIP dengan yang free? Karena kalau misalkan VVIP itu ya setidaknya dapat membantu membantu saya lah istilahnya ya. Kemudian juga penghasilan dari YouTube ya teman-teman. Kalau misalkan saya live juga teman-teman tahu ya berapa pendapatannya dan ya kalau memang teman-teman mau yang apa namanya yang biasa-biasa aja ya teman-teman cukup aja di hari-hari tertentu lihat aja channelnya nanti akan ada live secara global. Tapi kalau enggak ya teman-teman tunggu aja. Tapi kalau untuk yang VVIP memang dia bedanya ada bisa bareng, ada apa namanya eh, live secara eh, Senin sampai Jumat itu malam tuh ada 2 sesi ya, pagi sama malam. Seperti itu. Paginya di privat, yang kedua yang malamnya itu di Gimit ya. Jadi nggak bisa full di Gimit karena dia waktunya kan 1 jam tuh nggak sempat buat apa namanya sharing 1 jam 1 jam. Jadi paling nggak kalau udah pulang kerja jadi baru saya buka Gimit dan share ke teman-teman di grup VVIP. Dan di sana juga teman-teman bebas bisa sharing terserah teman-teman ya. Jadi untuk trade-nya juga terserah teman-teman aja ya. Jadi ingat kalau teman-teman mau gabung ya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa karena di sini itu memang permintaan dari teman-teman sendiri untuk dibuatkan grup VIP dan saya udah buatkan dan mudah-mudahan bisa terbantu. Ya rata-rata teman-teman lihat sendiri dari live, kemudian dari share-share yang saya apa namanya kirimkan di grup channel juga itu adalah hasilnya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau apa namanya mau konsisten ya seperti itulah caranya ya. Jangan tamak, intinya jangan tamak ya. Kalau misalkan ada momen ya ambil, kalau enggak ya skip. Kalau udah target stop ya. Jadi itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan next mungkin saya akan informasikan beberapa indikator yang mungkin teman-teman bisa gunakan juga ya. Jadi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan dan grup VVIP terbatas ya teman-teman ya. Jadi kuota di Gimit itu nggak banyak yang bisa join, bahkan saya udah buka 3 sampai 4 tab per harinya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang mau ya silahkan, slotnya terbatas, saya nggak buka banyak-banyak ya. Jadi biar nggak panas PC-nya ya, karena saya buka Gimit dan nggak bisa untuk kalau misalkan saya ikut yang berbayar, saya nggak mau berbayar-berbayar teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tahu dari dulu sampai sekarang saya nggak
berbayar. Dan teman-teman kalau mau nyewa pun saya nggak mau. Ya. Ada teman-teman yang mau bang, saya bayar deh sewa indikatornya. Mohon maaf, saya tidak menyewakan indikator dan saya tidak pernah menjual indikator. Ya. Itu yang penting. Di sini grup VVIP itu yang membedakan hanya beda posisi aja, teman-teman. Beda posisi dan kita sharing bareng, trading bareng. Itu aja bedanya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan loss ya loss bareng, profit profit bareng, BIP bareng. Itu aja sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau join silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi ini adalah informasi karena kemarin banyak yang nanyain, jadi saya buka di video ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.